لله وحده ثم الصلاة والسلام على من لا نبي ولا رسول بعده المبعوث رحمة للأمة نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم نلقاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kemudahan, taufik, sehingga pada petang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama belajar nantinya dengan membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta dengan penjelasan para ulama. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya perkara yang paling langka, perkara yang paling sedikit yang ada di muka bumi ini adalah al-ikhlas. Ikhlas adalah perkara yang paling sedikit. Para ulama mengatakan a'azzu syai'i al-ikhlasu. Jadi ikhlas ini adalah suatu hal yang paling susah, paling sukar, ya, sehingga menjadi sesuatu yang paling sedikit, ya, yang ada di muka bumi. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan kita untuk sekedar beribadah saja. Tidak hanya sekedar kita rukuk, kita sujud, ya, kita sedekah, kita puasa, ya. Kemudian setelah itu enggak dilihat apakah ikhlas atau tidak. Apabila demikian keadaannya, maka kita tidak akan menemukan di dalam Al-Quran celaan bagi orang-orang yang melakukan sholat secara mutlak. Kenapa? Karena dia sudah mengamalkannya, dia sudah melakukannya. Kenapa dicela? Tetapi nyatanya di dalam Al-Quranul Karim kita mendapati ada beberapa ayat yang mencela orang-orang yang sholat. Ibadah yang paling agung, ibadah yang paling mulia di dalam Islam setelah syahadatain. Jika sholat saja terkadang, ya, Allah mencela, apalagi ibadah-ibadah yang di bawah sholat. Wailun lil musallin, celaka orang-orang yang salat. Allah pun juga mencela orang-orang munafik, ya, padahal mereka melakukan salat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila orang-orang munafik itu melakukan salat dengan malas-malasan. Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka riya di dalam salat mereka.
Ini menunjukkan ma'asyiral muslimin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyuruh kita agar yang penting ibadah, tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ibadah yang ikhlas. Bukan hanya ibadah saja tetapi ibadah yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ya, hunafa. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah. Ya, tetapi ibadah yang mukhlishina lahuddin. Maka ma'asyiral muslimin, ya, besar kecilnya pahala dari ibadah seseorang itu sangat bergantung sekali dengan keikhlasan. Semakin besar keikhlasan dalam ibadah tersebut, maka akan semakin besar pahalanya. Begitu pula sebaliknya. Inna qillatal amali wa khiffatihi wa yasirihi ma'al ikhlas ahsanu wa afdalu bikatsir min kathratil amali ma'adiyah. Para ulama mengatakan sedikitnya amal, ringannya amal, tetapi disertai dengan ikhlas itu jauh lebih baik, jauh lebih besar pahalanya daripada banyaknya amal, sukarnya amal, besarnya amal, tetapi disertai dengan riya. Adanya keinginan dari ibadah tersebut selain daripada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas itu jamaah kaum muslimin artinya adalah murni. Sesuatu dikatakan murni, sesuatu dikatakan ikhlas atau khalis, ya, apabila dia tidak bercampur dengan selainnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan, ya, di dalam Al-Qur'an tentang hal ini. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Sesungguhnya pada an'am, ya, bahimatul an'am, hewan-hewan gembalaan, ya, seperti sapi dan kambing, benar-benar ada pelajaran bagi kalian. Nusqikum min butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisa. Kata Allah, kami memberikan untuk kalian dari apa yang ada di dalam perutnya berupa susu yang murni yang keluar di antara darah dan kotoran. Subhanallah, ketika kita memerah, ya, susu kambing misalnya atau susu sapi, benar-benar yang keluar dari puting susu tadi adalah murni susu. Tidak ada sedikit pun di dalamnya campuran darah dan kotoran, murni susu. Allah mengatakan khalisan, itulah, ya, sesuatu yang khalis, sesuatu yang murni. Tidak ada campuran sedikit pun, ya, dari darah dan juga kotoran. Maka demikian pula lah, ya, ikhlas di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani tujuan kita, pengharapan kita, ya, apa yang kita inginkan dari ibadah tersebut adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kotoran, ya, riak sedikit pun di dalam tujuan ibadah tersebut. Itulah ibadah yang, ya, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan berbuah pahala, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ulama mengatakan rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Perkataan Al-Imam Ibnu Mubarak.
betapa banyak ya, amalan yang besar ya, menjadi kecil sekali di hadapan Allah ya, menjadi tidak berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena niat pelakunya. Dan betapa banyak amalan yang kecil, amalan yang ringan, amalan yang sepele tetapi menjadi besar sekali dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena niat. Ya. Maka niat atau ikhlas ini ma'asyiral muslimin adalah inti dari agama Islam. Ya, hulu dari agama Islam semuanya adalah berasas pada ikhlas. Keinginan seorang hamba ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada harapan-harapan, tidak ada keinginan-keinginan ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Inilah inti dari al-Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ya di hadapan kita ada sebuah jihad, ada sebuah perjuangan ya yang tidak pernah berhenti sedikit-sedikit pun, yaitu jihad di dalam melawan nafsu, jihad di dalam melawan jiwa ya agar ikhlas di dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Ya. Dan yakinilah bahwasanya ibadah yang terkotori dengan riya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ya dia selamat dari adabnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berlalu penjelasannya ya. Jadi saya ingin mengulang-ulangi lagi agar benar-benar ya, ini benar-benar menjadi perhatian besar kita ya. Alhamdulillah kita sudah diberikan kemudahan, sudah diberikan taufik oleh Allah untuk mau ya melaksanakan salat, baca Al-Qur'an, menghadiri pengajian ya, dan ibadah-ibadah yang lain. Di saat sebagian dari hamba Allah tidak diberikan semangat itu. Tetapi agar itu semuanya tidak menjadi suatu hal yang sia-sia ya, tidak berbuah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka perkara niat ini ya, harus senantiasa diingatkan, harus senantiasa ya disegarkan kembali ya bagi orang-orang yang telah diberikan ya kemudahan ya untuk atau kemauan untuk melakukan amalan-amalan ketaatan. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ya. Dan ikhlas ini ya para ulama mengatakan ada beberapa ya, cara untuk melatih ya, diri ya, melakukan agar ikhlas di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang paling besar pengaruhnya adalah dengan menyembunyikan amalan. Bila sebesar-besarnya pembantu ya, bagi seorang hamba untuk ikhlas kepada Allah. Selagi kita mampu untuk menyembunyikan amalan kebaikan kita, maka lakukanlah. Selama kita bisa untuk menjadikan orang lain tidak tahu ya, ibadah yang kita lakukan, maka lakukanlah. Insya Allah di dalamnya terdapat keikhlasan. Ya. Karena dengan begitu kita tidak berharap lagi pujian dari mereka. Mereka nggak tahu. Ya. Mereka tidak melihat, tentunya ini berkaitan dengan tidak berlaku bagi ibadah-ibadah yang diwajibkan untuk terang-terangan ya. Seperti sholat jamaah, gimana sholat jamaah biar gak diketahui orang, gak usah ya. Tapi ibadah-ibadah yang mungkin bisa dilakukan ya, dan tidak ada perintah untuk terbuka seperti itu, maka lakukanlah. Dan sekali lagi, kecilnya ibadah disertai dengan keikhlasan itu jauh lebih baik ya daripada banyaknya ibadah, sulitnya ibadah tetapi dilakukan dengan riya. Dan diantara cara bagaimana kita bisa menyembunyikan ibadah
ya, yaitu adalah dengan memilih ibadah-ibadah yang ringan, memilih ibadah-ibadah yang kecil, ya. Meskipun hanya sekedar tasbih, ya, subhanallah, ya, atau astagfirullah, ya, maka lakukanlah. Wallah, ini adalah sebesar-besarnya hal yang akan kita butuhkan kelak, ya, yaitu ibadah yang diterima. Kemudian senantiasa kita mengingat bahwasanya, ya, tidak ada faedahnya pujian dari manusia, sanjungan dari manusia jika nantinya adalah berakhir di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemarin telah kita sebutkan sebuah hadis riwayat Imam Muslim tentang 3 golongan manusia yang pertama kali akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Itu orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang gemar bersedekah, orang-orang yang kerjaannya adalah mengajarkan manusia kebaikan. Tetapi mereka semuanya melakukan agar dipuji oleh manusia. Dan kata Allah, waqatil, dan kamu sudah mendapatkan pujian itu dulu ketika di dunia. Kamu sudah disebut sebagai pahlawan, kamu sudah disebut sebagai pembela agama Islam, kamu sudah disebut sebagai, ya, orang yang dermawan. Waqatil, sudah mendapatkan pujian, namanya sudah baik di tengah-tengah manusia. Tetapi di akhirat kelak, ya, Allah mengatakan, ya, kamu bohong, ya. Dan akhirnya diazab di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka sama sekali tidak bermanfaat itu pujian-pujian itu. Maka ketika ada terbesit, ya, kita beribadah agar dipuji, ketahuilah bahwa pujian itu jika nanti, ya, endingnya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala, maka sama sekali tidak bermanfaat. Lebih baik orang enggak memuji, orang enggak tahu kita punya kebaikan, ya. Tetapi Allah tahu, ya, Allah melihat kita memiliki kebaikan yang banyak, ya. Enggak apa-apa enggak dikenal sebagai orang yang enggak pernah baca Quran di tengah-tengah manusia, enggak banyak baca Al-Quran, enggak apa-apa. Kalau Allah tahu bahwasanya setiap malam kita membacanya, ya, enggak apa-apa enggak dikenal orang, ya, sebagai orang yang enggak pernah melaksanakan sholat rawatib di masjid misalnya. Kalau setiap hari kita melakukannya di rumah, wallah itu jauh lebih baik, ya, daripada yang, ya, kita dikenal, kita disanjung, tapi kita melakukannya memang untuk dipuji. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah kita memikirkan kembali apa yang akan kita dapatkan dari pujian itu. Apakah orang-orang yang kita harapkan pujiannya, orang-orang yang kita harapkan sanjungannya, kelak pada hari kiamat akan mampu memberikan pahala untuk kita atau tidak? Maka jawabannya pasti tidak. Jawabannya pasti gak mampu. Sebagaimana hadis yang kemarin kita sebutkan, Rasulullah mengatakan kelak pada hari kiamat ketika manusia diberikan ganjaran, diberikan balasan atas amalan-amalan mereka, Allah berkata kepada orang-orang yang riya ketika beribadah di dunia, pergilah kalian kepada orang-orang yang dulu kalian harapkan pujiannya. Hal tajiduna indahum syai', apakah kalian akan mendapatkan pahala dari mereka sedikit pun? Maka tentunya jawabannya adalah tidak. Maka untuk apa kita mengharapkan si fulan dengan sholat kita? Kita harapkan sanjungan si fulan dengan sedekah kita, untuk apa? Ya. Maka ini hal yang senantiasa harus kita ingatkan kembali. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Kemudian hadis yang berikutnya yaitu hadis yang ke-6 di dalam bab anjuran untuk meninggalkan hal-hal yang buruk, sifat-sifat yang buruk, yaitu hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Beliau pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana, muttafaqun alaihi. Walahuma min hadithi Abdullah ibni Umar wa idza khasama fajara.
Di dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memberikan kabar kepada kita tentang tanda-tanda orang munafik. Rasulullah mengatakan tanda kemunafikan itu ada 3. Yang pertama, apabila dia berkata dusta perkataannya, dan apabila dia berjanji akhlafa, dia tidak menepati janjinya. Wa idza tumina khana, dan apabila dia diberi amanat, dia berkhianat. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan ada tambahan lafaz lain dari hadisnya Ibnu Umar, yaitu apabila dia berselisih fajar, yakni berbuat jahat, berbuat curang, berbuat culas. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Kemunafikan, ya, itu sebagaimana dikatakan huwa idharul khairi wa ibtanu khilafihi, yaitu seseorang menampakkan kebaikan yang berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya. Seorang menampakkan suatu kebaikan, apapun jenis kebaikannya, sedekah, sholat, ya, tetapi hatinya berlawanan, ya, dari amalannya tadi, maka itu adalah kemunafikan. Dan kemunafikan ini adalah hal yang sangat ditakutkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abi Mulaikah pernah mengatakan, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna nifaqa ala anfusihim. Aku pernah menemui 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya dalam keadaan takut tertimpa kemunafikan dalam dirinya. Karena mereka memahami bahwasanya kemunafikan itu adalah, ya, berbedanya kondisi luar dengan kondisi batin seseorang. Luarnya bagus, luarnya sesuatu yang baik, tetapi hatinya sesuatu yang jelek, sesuatu yang fatal. Bahkan Umar bin Al-Khattab, subhanallah, ya, orang kedua yang paling mulia di dalam Islam, ya, setelah Rasulnya dan Abu Bakar As-Siddiq, menurut kesepakatan Ahli Sunnah wal Jamaah, ya, pernah memaksa sahabat Hudzaifah ibn Yaman, apakah dia itu termasuk orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai orang-orang munafik atau tidak? Dimana kita tahu bahwasanya Rasulullah mengabarkan seorang sahabat yang bernama Hudzaifah ibn Yaman, orang-orang munafik yang ada di kota Madinah. Si fulan disebutkan, ya, per orangnya, namanya. Umar bin Al-Khattab saking takutnya, ya, dengan kemunafikan, memaksa, ya, Hudzaifah bin Yaman, apakah dia itu termasuk orang tersebut atau tidak. Subhanallah, ini luar biasa, ya, Umar bin Al-Khattab, padahal hampir mustahil, ya, Umar termasuk terhadap orang-orang munafik ini. Tapi demikianlah, ya, orang-orang saleh, ya, dengan kesalihannya tidak pernah ujub, ya, tidak pernah, ya, merasa aman, ya, berbeda dengan, ya, orang-orang hari ini, naudzubillah min dzalik, ya, sedikit amal tetapi merasa aman, ya. Dulu mereka banyak amal tetapi senantiasa dalam keadaan takut, ya. Jangan-jangan amalnya tidak diterima, jangan-jangan nanti di akhir hayat seperti itu, jangan-jangan ini tidak ikhlas, luar biasa.
Tetapi kita pada hari ini ya, amalnya sedikit tetapi ya, rasa amannya terhadap azab Allah sangat luar biasa. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi kemunafikan ya di dalam agama ini para ulama mengatakan ada dua macam. Ya, ada dua macam kemunafikan. Yang pertama adalah nifaqul akbar. Nifaq kemunafikan yang besar. Ya, jadilah dosa besar yang paling besar. Di mana pelakunya kelak di akhirat akan menghuni dasar neraka jahanam. Neraka jahanam itu bertingkat-tingkat ya. Semakin ke dalam semakin jelek, semakin ke dalam semakin besar, semakin buruk. Ya. Dan penghuni kerak neraka jahanam ini adalah orang-orang munafik. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal munafiqina la fi darqil asfali atau fi darqil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik ini kelak ya, akan ditempatkan di bagian neraka yang paling bawah, bagian neraka yang paling dasar. Tidak lain dan tidak bukan ya karena permusuhan mereka terhadap Islam yang sangat luar biasa. Ya, kalau orang-orang kafir yang jelas kafir pada masa Rasulullah SAW jelas, ya bahaya terlihat jelas dan para sahabat bisa waspada terhadap keburukan mereka. Ya. Tetapi orang-orang munafik ini hatinya sama persis, ya dengan orang-orang kafir dari berupa kebencian terhadap Islam. Ya. Bahkan mungkin lebih besar lagi. Tetapi pada saat yang sama mereka tersembunyi. Ya. Mereka tidak terlihat secara tampak sehingga kaum mukminin kesulitan ya, untuk mempertahankan ya atau untuk memerangi mereka ini sehingga bahayanya lebih besar ya bagi kaum muslimin saat itu ya daripada orang-orang yang jelas-jelas menampakkan kekafirannya seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya. Maka kemunafikan yang seperti ini menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran, kebencian terhadap Islam pantas ya ketika tempatnya ya di dasar neraka jahanam karena keburukan mereka terhadap Islam yang luar biasa. Maka ini jenis kemunafikan yang pertama yaitu kemunafikan yang besar yang jelas mengeluarkan seorang dari keislaman ya. Adapun kemunafikan yang kedua yaitu nifaqul asghar, nifaq yang kecil. Wa huwa nifaqul amali. Dan yang dimaksud di sini adalah kemunafikan berupa amal. Menampakkan amalan yang baik ya, tetapi dalam hatinya ya tersembunyi niat yang buruk. Wa huwa an yudhira al-insanu ala niyatan salihatan wa yubtin ma yukhalifu dzalika. Yaitu seorang menampakkan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang saleh tetapi menyembunyikan di dalam hatinya niat yang rusak, niat yang buruk. Ya. Maka kemunafikan yang kedua ini ya tidak mengeluarkan seseorang dari keislaman ya, tetapi ya sangat dikhawatirkan ya jika itu dilakukan secara terus-menerus ya, bukan tidak mungkin akan mengantarkan kepada kekufuran atau kemunafikan yang besar. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ya. Maka di dalam hadis yang ke-6 ini Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala menyebutkan satu sifat jelek lain yang semestinya bagi seorang mukmin untuk membersihkan hatinya dari kotoran tersebut, yaitu kotoran kemunafikan. Di mana dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan di antara tanda-tanda ya,
orang-orang munafik tersebut itu apabila dia berbicara dia selalu berdusta. Kalau dia berjanji dia ingkar janji. Kalau dia diberikan amanah ya, dia berkhianat, dan apabila dia berselisih dia berbuat jahat. Maka ya hendaknya seorang muslim untuk ya berusaha di dalam membersihkan ya dirinya dari sifat-sifat perangai-perangai orang munafik tersebut. Adapun maksud dari apabila berselisih dia berbuat jahat, misalnya seorang berselisih pendapat tentang suatu hal, ya, tentang suatu perkara, tentang suatu kepemilikan misalnya, yang seharusnya ya dia hanya memperbincangkan tentang hal tersebut, ya, tetapi dia mengkait-kaitkan keburukan orang yang menjadi lawannya itu yang tidak ada kaitannya dengan apa yang sedang diperselisihkan tersebut. Dia sebutkan, ya dulu dia itu seperti ini, ya sekarang dia itu seperti itu, yang tidak ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dia persengketakan. Dia bawa-bawa seluruh keburukannya. Maka ini adalah perbuatan jahat ketika berselisih. Silakan ketika kita berselisih dengan seorang, ya misalnya kita mengaku, kita menganggap kita mempunyai hak terhadap hal itu dan dia pun mengatakan yang setuju, ya, silakan kita sampaikan bukti-bukti ya yang menunjukkan bahwasanya kita berhak terhadap sesuatu hal tersebut. Ya. Sebatas pada itu saja. Tidak kemudian kita ya sebutkan seluruh keburukan orang yang menjadi lawan kita yang pada hakikatnya tidak ada kaitannya dengan apa yang sedang kita ya perselisihkan. Ya. Maka mengungkit-ungkit hal lain, keburukan-keburukan lain dari orang yang menjadi lawan kita adalah perbuatan jahat ketika berselisih. Dan ini adalah sifatnya orang-orang munafik. Baik. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini disebutkan wahasilul amri anna nifaqa al-asghara kullahu yarji'u ila ikhtilafi sarirati wal alaniyah. Ya. Jadi nifaq atau nifaq yang kecil ya itu kembali kepada 4 hal yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut. Ya. Wa qala ta'ifatun minas salaf. Sebagian ulama mengatakan khusyu'un nifaqi antara al-jasada atau antara al-jasada khashi'an wal qalbu laisa bi khashi'in. Di antara khusyuk ya atau nifaq yang berupa kemunafikan yang berupa kekhusyuan, yaitu engkau melihat ya seseorang luarnya itu terlihat khusyuk tetapi hatinya tidak khusyuk. Ini adalah di antara bentuk kemunafikan dalam hal khusyuk. Baik. Mungkin ini saja ya yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita bacakan di dalam atau pada pertemuan kali ini tentang hadis yang ke-6 ya, yaitu tentang tanda-tanda dari orang-orang munafik. Sama seperti hadis-hadis yang sebelumnya, ini adalah perintah ya, anjuran agar seorang muslim itu menjauhkan atau membersihkan jiwanya dari sifat tersebut. Semoga bermanfaat apa yang kita baca pada pertemuan kali ini, kurang dan lebihnya kami mohon maaf ya. Dan saya ingin mengingatkan, marilah kita maksimalkan ya saat turunnya hujan ini dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebagaimana berita yang sahih dari Rasulullah SAW, punya di antara waktu-waktu ya yang mustajabah ya ketika berdoa, yaitu adalah tahtal matar, ketika turunnya hujan ya. Semoga Allah
Subhanahu wa taala mengabulkan doa dan permintaan kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.